Halo Tegal, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, dan selalu mengikuti anjuran pemerintah dalam menjaga kesehatan. Sobat Tegal, hampir di semua negara di seluruh penjuru dunia ini memiliki seni pementasan di mana pemerannya digantikan oleh sebuah benda atau boneka. Beberapa pementasan di seluruh dunia ada yang hanya dipertunjukkan untuk orang dewasa saja, atau sebaliknya, ada juga kisah atau cerita yang dibawakan dipertunjukkan untuk anak-anak. Seni pementasan selain digunakan untuk kepentingan hiburan, tak jarang juga digunakan sebagai media menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintahnya. Namun, di balik gejolak dinamika kehidupan yang mengimbas pada kisah atau cerita pada seni pementasan tersebut, di era milenial seperti sekarang ini, semua seni pementasan yang pemerannya digantikan oleh benda ataupun boneka seringkali menjadi tergerus kepopulerannya karena bersaing dengan adanya kemajuan teknologi. Pertunjukan seringkali dibuat dan disajikan melalui alat digital seperti komputer atau televisi. Dan yang paling populer saat ini, kita cukup menggunakan sebuah gadget saja untuk bisa menonton sebuah pertunjukan, baik itu sebuah film atau seni pertunjukan lainnya. Bahkan untuk sebuah tayangan visual, kita bukan cuma sekedar bisa menonton gambar bergerak atau animasi saja. Bahkan sekarang, penonton pun saat ini bisa ikut menentukan cerita atau ikut menjadi pemeran dalam cerita seperti yang ada pada beberapa game belakangan ini. Nah, jika kaum milenial diberi pilihan untuk menjadi penonton saja atau ikut menjadi pemeran seperti pada sebuah game, tentu saja kesenangan dalam permainan sebuah game akan jadi pilihan terbanyak ya. Oleh karena itu, dalam video kali ini, kami akan mengajak Anda semua untuk kembali mengingat salah satu kebudayaan dari Indonesia atau seni pementasan khas dari Indonesia, di mana pemeran dalam kisahnya digantikan oleh benda atau sebuah boneka, yaitu wayang. Penasaran akan informasi apa saja yang akan kami sajikan pada video kali ini? Maka dari itu, tetap tonton terus channel Halo Tegal. Sobat Tegal, kata wayang diadaptasi dari kata bayangan atau juga dapat bermakna gambaran atau juga lukisan mengenai kehidupan di alam semesta ini. Seni wayang merupakan pertunjukan yang memadukan banyak seni, diantaranya seni suara, seni tutur, seni sastra, seni musik, seni rupa, dan juga beberapa pertunjukan menggabungkan seni tari pada pertunjukan wayang. Seni pertunjukan wayang di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing berdasarkan lokasi atau daerah di mana seni ini berkembang. Hal ini mengakibatkan banyaknya jenis wayang yang ada di Indonesia, terutama wayang yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Seni pertunjukan wayang di Jawa dan Bali cenderung lebih berkembang dibandingkan di daerah lainnya di Indonesia. Meskipun demikian, di luar Jawa dan Bali pun wayang sangat populer, terutama di daerah Sumatera. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus membahas wayang yang ada di Tegal. Bagi Anda semua, khususnya yang merasa warga Tegal, informasi ini selayaknya patut dan wajib Anda ketahui sebab Anda adalah orang yang akan berperan dalam melestarikan kebudayaan kita yang satu ini. Tidak harus bisa jadi dalang loh ya. Minimal Anda tahu dan mau menonton serta memahami seni wayang Tegal ini. Itu saja sudah bikin para penerus kesenian wayang ini menjadi semangat loh. Sobat Tegal, telah kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ada banyak jenis wayang yang digunakan dalam seni pertunjukan wayang. Di antaranya yaitu dari berbagai jenis wayang di Indonesia tersebut, yang paling sering dipertunjukkan dalam pentas wayang di Tegal yaitu jenis wayang golek cepak.
Wayang golek cepak atau yang juga bisa disebut dengan wayang papak sebenarnya bentuknya mirip dengan wayang golek Sunda. Namun karena bagian kepalanya seringkali dibuat rata, maka wayang ini disebut dengan wayang papak atau wayang cepak. Wayang cepak mulai dikenal di daerah Cirebon pada masa pemerintahan Gunung Jati, yaitu berkisar pada tahun 1479 sampai 1568. Dahulu, wayang diselenggarakan untuk meramaikan acara khitanan atau para mu'alaf yang baru saja masuk agama Islam dan berbagai perayaan Islami lainnya. Pertunjukan wayang ini seringkali juga disebut dengan wayang santri. Selain untuk menghibur dengan cerita yang seru dan menggelitik, pertunjukan wayang cepak juga dijadikan media dakwah agama Islam. Kesenian ini diturunkan dan berkembang sampai ke daerah Tegal. Wayang golek cepak di Tegal memiliki ciri yang hampir sama dengan wayang golek cepak pada umumnya. Hanya saja, wayang golek cepak Tegal dibuat oleh seniman Tegal dan tokoh karakter pada wayang golek cepak Tegal juga seringkali mengadaptasi pada tokoh-tokoh era zaman sekarang yang populer. Di antara tokoh-tokoh wayang golek cepak Tegal, yang paling sering dibawakan pada pertunjukan yaitu tokoh Lupit dan Selenteng. Oke Sobat Tegal, sebelum lanjut menyimak, sekarang Halo Tegal mau tanya nih, siapa dalang yang Anda ketahui yang sering pentas di Tegal? Langsung aja taruh jawaban Anda di kolom komentar ya. Dan kalau Halo Tegal terawang nih, rata-rata jawabnya pasti langsung kepada dalang Ki Entus Susmono ya. Dalang yang sudah mendahului kita atau sudah berpulang ke pangkuan ilahi ini wafat pada tanggal 14 Mei 2018. Beliau dikabarkan meninggal dunia karena adanya riwayat penyakit yang dideritanya. Pada saat meninggal dunia, beliau masih menjabat sebagai Bupati Tegal. Dengan kepergian beliau, tak hanya warga Tegal saja yang bersedih, namun seluruh penggemar beliau dari seluruh pelosok Indonesia juga ikut bersedih. Juga tak kalah berdukanya dunia seni pertunjukan wayang di Indonesia, terutama dunia seni wayang yang ada di Tegal. Bahkan sampai kepada industri kecil, produsen wayang di Tegal pun ikut terkena imbas atas kepergian seniman dalang kita yang satu ini. Selain menjadi dalang, beliau juga sering mendesain golek cepak ala Ki Entus Susmono. Jenis wayang yang sering dibawakan oleh dalang Ki Entus adalah wayang golek cepak. Meskipun beliau juga menguasai lakon dari banyak kisah dan jenis wayang kulit, pertunjukan wayang golek cepak dianggap paling mudah diterima oleh penonton pada zaman sekarang. Terlebih Ki Entus selalu menampilkan tokoh karakter baru yang sedang populer saat itu. Di antaranya wayang George Bush, Osama bin Laden, Saddam Hussein, alien, tokoh-tokoh politik, gunungan tsunami Aceh, gunungan Harry Potter, Batman, dan lain-lain. Dan ada dua tokoh yang sangat sering menjadi peran utama pada cerita yang dibawakan oleh Ki Entus, yaitu lakon Lupit dan Selenteng. Dikisahkan bahwa lakon Lupit adalah kakak dari lakon Selenteng. Mereka berdua adalah dari kalangan rakyat biasa. Selenteng merupakan simbol masyarakat kampung yang sering terburu-buru mengambil kesimpulan, dan Lupit merupakan santri bergaya selengean namun memiliki ilmu dan nalar yang lebih tinggi. Sebenarnya, dua tokoh ini bisa juga disebut dengan wujud lain dari tokoh Gareng dan Petruk, di mana tokoh Gareng selalu menyelutupkan suara rakyat, menggambarkan keadaan rakyat. Kemudian Petruk akan menjadi tokoh yang cerdas, lahir dari rakyat biasa, dan ditakdirkan untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Sobat Tegal, lalu bagaimana dengan jenis wayang lain yang ada di Tegal? Di Indonesia setidaknya ada dua jenis wayang yang paling dikenal oleh masyarakat, yaitu wayang golek dan wayang kulit. Untuk wayang kulit memiliki sisi dua dimensi yang sama, sementara wayang golek memiliki visual tiga dimensi. Dan untuk di Tegal, jenis wayang kulit tidak sebanyak pertunjukan wayang golek cepak Tegal. Maka dari itu jenis wayang kulit yang ada di Tegal memiliki pakem yang sama seperti yang ada di Surakarta dan Yogyakarta. Hanya saja ketika dibawakan oleh almarhum dalang Ki Entus Susmono, pakem karakter lakon dan ceritanya menjadi berbeda dalam cara menyampaikan. Namun justru dengan gaya beliau, pesan moral yang ada di dalam kisah wayang tersebut menjadi lebih mudah diterima oleh penontonnya. Selain dua jenis wayang tersebut, yaitu wayang kulit dan wayang golek cepak Tegal,
ada salah satu jenis wayang lagi, yaitu wayang tutus, yang merupakan hasil buatan orang Tegal asli, yaitu Bapak Kasirun, atau juga yang disebut oleh para seniman wayang dengan panggilan Kasirun Pring, atau juga biasa disebut dengan panggilan Ki Dalang Mbah Kasirun. Beliau adalah warga Balapulang, Kabupaten Tegal yang mempelajari seni wayang secara otodidak. Beliau mempelajari seni wayang sekaligus memperagakan wayang dengan menggunakan tutus atau bilah bambu tipis yang biasa digunakan untuk mengikat hasil panen atau mengikat kayu atau bambu. Tutus dirangkai dan dibentuk sehingga menyerupai lakon wayang kulit. Wayang tutus pada awalnya hanya ditampilkan di depan teman-temannya saja. Seiring dengan semakin seringnya warga yang meminta untuk beliau tampil, wayang tutus menjadi populer. Keunikan seni pertunjukan wayang tutus ini adalah seni ini dibawakan dengan menggunakan musik pengiring dari mulut sang dalang itu sendiri, serta ketukan kayu untuk mengiringi cerita pada pementasan seni wayang tutus. Wayang tutus tidak sepopuler wayang lainnya, namun kesenian ini terus diusahakan untuk dapat dilestarikan. Salah satunya dengan mengabadikan melalui video dan membuka kelas wayang tutus. Sayangnya sampai saat ini wayang tutus belum mencapai puncak kepopulerannya. Padahal sang pencipta wayang tutus ini sudah sangat tua sekali, bahkan beliau tidak memiliki keturunan. Sehingga kesenian wayang tutus ini terancam punah. Sangat disayangkan kalau seni wayang tutus ini sampai tidak ada penerusnya ya. Sebagai generasi penerus, harus bisa ikut melestarikan kebudayaan asli Indonesia ini ya. Dan bagi Anda yang nggak bisa menjadi dalang, nggak usah emosi dulu dong. Minimal sempatkan untuk menonton pertunjukan wayang, terlebih jika memungkinkan menontonnya secara langsung atau live. Supaya para seniman yang ikut dalam wayang khas Tegal selalu semangat berjuang melestarikan perjuangan menyelamatkan kebudayaan bangsa. Jangan lupa selalu meninggalkan pesan di kolom komentar supaya channel Halo Tegal semakin lebih berkualitas lagi. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu dong. Dan klik tombol suka jika Anda menyukai video ini. Bagikan ke semua orang supaya mereka tahu kalau Tegal punya banyak kebudayaan, serta selalu tonton video Halo Tegal lainnya. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Salam hangat untuk Anda. Sampai jumpa.